Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Dani Maulana Saputra dari kelompok 8 dengan NIM 2210651144. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum, yaitu algoritma RC4. Algoritma RC4 merupakan salah satu jenis stream chipper, yaitu memproses unit atau input data pada suatu saat. Dengan cara ini, enskripsi atau deskripsi dapat dilaksanakan pada panjang variabel. Algoritma ini tidak harus menunggu sejumlah input data tertentu sebelum diproses, atau menggunakan byte tambahan untuk menenkripsi. Metode enskripsi RC4 sangat cepat, kurang lebih 10 kali lebih cepat dari DES. RC4 merupakan stream chipper yang didesain oleh Rivest untuk RSA Data Security pada tahun 1987. RC4 ini menggunakan panjang variabel kunci dari 1 sampai dengan 256 byte untuk menginisialisasi state table. State table digunakan untuk pengurutan yang menghasilkan byte pseudo random yang kemudian menjadi string pseudo random setelah di XOR dengan plain text sehingga didapatkan ciphertext. Tiap elemen pada state table di swap sedikitnya sekali. Kunci RC4 sering dibatasi sampai 40 bit, tetapi memungkinkan untuk menggunakan kunci 128 bit. RC4 memiliki kemampuan penggunaan kunci antara 1 sampai 2048 bit. Panjang kunci merupakan faktor utama dalam sekuritas data. RC4 dapat memiliki kunci sampai dengan 128 bit. Protokol keamanan SSL atau Source Socket Layer pada Netscape Navigator menggunakan RC4 40 bit untuk enskripsi. Algoritma RC4 memiliki 2 fase. Setiap kunci penenskripsian setup kunci adalah fase pertama yang paling sedikit mengikuti algoritma ini dalam setup bit kunci. Kunci enskripsi digunakan untuk menghasilkan variabel enskripsi menggunakan 2 buah array, state dan kunci, dan sejumlah S hasil dari operasi penggabungan. Operasi penggabungan ini terdiri dari pemindahan atau swapping byte, operasi modulo, dan rumus lain. Operasi modulo menggunakan proses penghasilan nilai sisa dari satu pembagian. Sebagai contoh, 11 dibagi 4 adalah 2 dengan sisa pembagian yaitu 3. Variabel enskripsi ini dihasilkan dari setup kunci, di mana kunci akan di-XOR-kan dengan plain text untuk menghasilkan teks yang sudah dienskripsi. XOR merupakan operasi logik dengan membandingkan 2 bit biner. Jika bernilai beda, maka akan dihasilkan nilai 1. Jika kedua bit sama, maka hasilnya adalah 0. Kemudian penerima pesan akan menginskripsi dengan mengsorkan kembali dengan kunci yang sama agar dihasilkan pesan plain text tersebut. Berikut adalah codingan. Untuk penjelasan nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Noval. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap bagian codingan tersebut. Definisi fungsi KSA. Fungsi KSA atau Case Coding Algorithm digunakan untuk menganalisasi array S berdasarkan kunci yang diberikan. Fungsi ini mengacak array S sesuai panjang nilai dari kunci yang diberikan. Langkah-langkahnya itu yang pertama, hitung panjang kunci, lalu buat array S yang berisi nilai 0 hingga 255. Inisialisasi variabel J dengan nilai 0. Lalu lakukan pengacakan array S dengan cara menukar nilai-nilai di dalamnya berdasarkan kunci.
Lalu yang terakhir kembalikan array S setelah diacak. Lalu kedua ada definisi fungsi RC4. Fungsi RC4 digunakan untuk menenskripsi plain text dengan menggunakan kunci yang diberikan. Fungsi ini memanfaatkan KSA untuk inisialisasi array S dan PRGA untuk menghasilkan keystream. Langkah-langkahnya itu yang pertama mengubah kunci menjadi daftar nilai dari ASCII. Lalu kedua array inisialisasi array S menggunakan KSA dengan kunci yang telah diubah. Lalu hasilkan keystream menggunakan PRGA. Lalu yang terakhir lakukan operasi sort dengan setiap karakter plain text dengan nilai dari keystream untuk menghasilkan ciphertext. Lalu yang ketiga fungsi utama atau main. Fungsi main digunakan untuk mengambil input dari pengguna, melakukan enkripsi RC4 dan menampilkan hasilnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama ambil input dari kunci pengguna, lalu ambil input plain text dari pengguna, lalu enkripsi plain text menggunakan RC4 dengan kunci yang diberikan. Lalu yang terakhir tampilkan plain text, ciphertext dan ciphertext dalam format hexadecimal 4 Lalu yang keempat, yang terakhir, jalankan fungsi utama pada bagian akhir. Fungsi utama dipanggil jika script dijalankan secara langsung. Algoritma RC4 ini menenskripsi plain text melakukan operasi XOR antara setiap karakter plain text dengan keystream yang dihasilkan secara pseudo-random dari kunci. Ini membuat pesan terenkripsi sulit dibaca melalui kunci yang benar. Ini contoh dari hasil enkripsi dari RC4. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya nanti bakal dilanjutin oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual RC4 dengan menggunakan Excel. Di sini saya akan menggunakan perhitungan dengan kunci key dan plain text hello. Pertama-tama, kita harus menggunakan tahap pertama yaitu key scheduling algorithm atau KSA. Pertama, kita buat array S dari 0 hingga 255, lalu kunci key ini dijadikan ke format ASCII terlebih dahulu, yaitu menjadi 107, 101, bisa dilihat di web ASCII, yaitu K kecil yaitu 107 dan E mendapatkan hasil 102 dan Y 121. Lalu karena kunci dari ini, kunci yang didapat tidak sampai 255 karakter, jadi kunci ini diperlukan untuk diulang-ulang atau looping. Kalau dengan rumus K ke I sama dengan key dalam kurung I persen len atau loopingan dalam kurung key. Lalu didapatkan hasil seperti ini sampai bawah 255. Lalu J didapatkan dari I. I sama dengan 0, berarti J juga sama dengan 0. Lalu J plus SI ditambah KI mod 256 sama dengan 107. J ditambah SI yang berarti 0 dan K ke I yaitu 107 modular 256, berarti hasil sisa bagi dari bilangan tersebut yaitu 107. SI setelah di swap mendapatkan hasil 107 juga.
Lalu SJ setelah di swap mendapatkan hasil 0. Dan begitu pun seterusnya, seperti indeks pertama, SI, yaitu S ke I, mendapatkan KI, yaitu 101. Kenapa bisa 101? Karena didapatkan dari kunci yang ke 1, yaitu E. Dan J mendapatkan hasil 107. Di sini terdapat perhitungan seperti mod B 13 ditambah B 13 ditambah C 13 bagi 256 atau modular 256. Dan didapat hasil 107. Dan J plus SI ditambah KI mod 256 untuk indeks yang ke I yaitu 209. SI setelah di swap pun mendapatkan 209. SJ setelah di swap mendapatkan hasil 1. Dan begitu pun seterusnya sampai 255. Untuk tahap kedua, pseudo random generation algorithm atau disebut PRGA, inisialisasi I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan read key string. Kita mendapatkan plain text hello jika dijadikan ASCII, yaitu 72, 101, 108, 108, dan 111. Untuk indeks pertama, yaitu 1, didapatkan hasil 195. 195 ini didapatkan, lalu SI mendapatkan hasil 149, 95, 122, 35, dan 161. Hasil LSI ini didapatkan dari nilai PRGA indeks yang pertama, ini 149, 195, 122, 35, 161, dan 161. Dan SJ ini didapatkan dari nilai KSA step yang kedua, lalu dilanjutkan dengan PRGA kedua dengan indeks ketiga, lalu PRGA kedua yaitu 96, dan PR3 ketiga yaitu 197, dan PRGA keempat dengan hasil 108, dan terakhir PRGA kelima dengan hasil 205. SI ditambahkan dengan SJ, lalu mendapatkan hasil 344 untuk indeks pertama, indeks kedua 191, 309 indeks ketiga, indeks keempat 143, dan indeks terakhir yaitu 5, 3066. Dan S pun mendapatkan hasil 88, 191, 63, 143, dan 110. Nilai K pun didapatkan hasil 11, 108, 52, 237, dan 36. Dan kita mendapatkan ASCII plain text 72, 101, 108, 108, dan 111. ASCII plain text ini didapatkan dari plain text hello tersebut. Dan jika kita desimalkan, kita mendapatkan hasil 67, 9, 88, 129, dan 75. Lalu tahap ketiga, operasi XOR plain text dengan K. Dan hasil dari desimal tersebut mendapatkan nilai, sehingga mendapatkan nilai seperti ini, yaitu C, tab, X, entry table, K, dan ciphertext. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu menjalankan sebuah metode RC4 dengan menggunakan pemrograman Python. Di sini pun merupakan beberapa fungsi, diantaranya yaitu algoritma KSA, menerima kunci rahasia sebagai input, membuat vektor status S yang berisi permutasi dari semua 256 byte yang memungkinkan dari 0 hingga 255. Menginisialisasi variabel indeks I dan J ke 0, melakukan iterasi dari 0 ke 255. 5. Memperbarui J menggunakan kombinasi S dengan array I byte kunci saat ini. Oke, sama dengan I persen P underscore length dan operasi modulus 256. Mengubah nilai pada indeks I dan J dalam vektor
status S, mengembalikan vektor status yang dimodifikasi S. Namun ada pun juga fungsi dari algoritma PRGA, yaitu satu, menerima vektor status S dari KSA sebagai input. Dua, menginisialisasi dua variabel indeks dari J ke 0 jika memasuki loop tak terbatas selama programnya perulangannya benar, dan memperbarui I dengan menambahkan modulus 256, memperbarui J menggunakan kombinasi SI dan operasi modulus 256, kemudian mengubah nilai pada indeks I dan J dalam vektor status S, terus menghasilkan byte keystring K menggunakan S kurung siku I tambah S kurung siku J modulus 256, dan ini merupakan inti dari proses pembuatan acak suku dalam metode RC4. Pada sebuah def RC4 gray, plain text memiliki beberapa fungsi, yaitu menerima kunci rahasia dan pesan plain text sebagai input, kemudian mengubah kunci menjadi daftar bilangan bulat di mana berisi mendapatkan kode ASCII dari setiap karakter dalam kunci. Dia memanggil KSA untuk menghasilkan vektor status S, dan juga memanggil PRGA S dalam membuat generator keystring, menginisialisasi string kosong hypertext, melakukan iterasi atas setiap karakter C dalam plain text, dan tidak lupa mengubah hasil XOR kembali menjadi karakter menggunakan CAR, menambahkan karakter yang dihasilkan string hypertext, mengembalikan hypertext. Di sini pun ada beberapa ada pun juga contoh penggunaan, yaitu meminta untuk masukkan inputan key, inputan plain text, kemudian akan bisa mencetak hasil dari hypertext itu. Kita langsung jalankan saja programnya. Sini keynya misalkan dik. Kalau baca merupakan besar jembar besar, ini besar, maka hasilnya seperti ini. Hypertext dalam bentuk heksagonal jumlah J dan sekian. Namun perlu diingat bahwa ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh metode RC4, yaitu antara lain RC4 rentan terhadap serangan tertentu seperti serangan kolimasi dan serangan terkait kunci. Kelemahan ini memungkinkan penyerang untuk memecahkan enkripsi dan mendapatkan akses ke data yang dilindungi. Jadi di sini dapat disimpulkan yaitu RC4 memiliki peranan yang cukup penting dalam sejarah kriptografi untuk beralih ke solusi yang lebih aman. Namun di balik metode yang cukup kompleks ini masih saja ada beberapa kelemahan yang memungkinkan seorang penyerang berusaha membobol, dan perlu diingat
bahwa mempelajari algoritma RC4 dapat memberikan wawasan tentang secara kriptografi dan prinsip-prinsip dan dasar untuk metode enkripsi. Dan ada pun juga beberapa metode lain seperti DES atau data enkripsi standar, dan ada juga yang lebih modern antara lain AES atau Advanced Encryption Standard. Sekian itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.